Lalu ini misterinya, kapan terjadinya nih Lailatul Qadar? Kan tadi juga misteri. Misteri itu adalah sesuatu yang belum pasti, masih teka-teki. Lalu mengapa Allah terkesan merahasiakan datangnya Lailatul Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Yang saya hormati Ketua DKM beserta pengurus jajaran Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati aparatur pemerintahan dari RW RT Panorama, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita hadir di tempat yang mulia, yaitu rumahnya Allah di masjid di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, materi yang dikaji pada sore hari ini sebagaimana permintaan dari panitia itu akan membahas tentang menguak atau menelisik misteri Lailatul Qadar. Misteri ini adalah sesuatu hal yang masih teka-teki, itu sesuatu yang belum pasti. Makanya ini harus ditelisik kapan terjadinya, hari apa, malam apa, kan kita belum tahu Lailatul Qadar ini. Makanya kita akan mengkaji tentang Lailatul Qadar ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama terdahulu tentang Lailatul Qadar ini. Kalau secara bahasa
Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada lail, yang kedua ada qadar. Lail artinya malam. Dari mulai malam secara ketentuan syariat adalah rentang waktu yang ditandai mulai dari terbenamnya matahari di ufuk barat hingga terbitnya fajar di ufuk timur. Ini namanya malam. Jadi begitu terbenam matahari, nah ini mulai malam. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar, berarti subuh. Nah itu namanya malam. Lalu apa nama qadar? Nah ini nama qadar ini banyak artinya. Makna qadar ini muncul berkali-kali dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda-beda, tergantung konteks dan siyaqul kalam. Yaitu yang pertama penjabarannya, satu artinya adalah kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ini tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 67. Mereka tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Jadi qadar ini artinya adalah mulia. Kalau disambungkan dengan Lailatul Qadar berarti malam yang mulia. Malam Lailatul Qadar bisa diartikan adalah malam diturunkannya Al-Quran, yaitu yang malam yang mulia. Yang kedua, bisa diartikan juga dengan ukuran. Sebagaimana dalam surat Az-Zuhruf ayat ke-11. Wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa'ansarna bihi baldatan mayyita kadzalika tukhrajun. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari alam kubur. Jadi kalau qadar ini artinya ukuran, maka malam Lailatul Qadar ini adalah malam ukuran Allah tentukan kepada kita. Karena Lailatul Qadar ini bisa juga dikatakan dengan Lailatul Ahkam, malam hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan, dari malam nanti Lailatul Qadar ke depannya nanti Allah akan tentukan. Dari kebahagiaannya, rizkinya, ajalnya, semuanya Allah tentukan di malam itu. Yang ketiga adalah mempersempit. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rizki yang dikehendaki dan mempersempit. Kalau misalkan ini disambungkan dengan hari malam Qadar, Lailatul Qadar, mempersempit di sini adanya karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi sehingga sempit untuk mengatur berbagai urusan. Jadi keadaan bumi di sini penuh bersesakan dengan para malaikat. Kan dalam Al-Quran tatanazzalu alaihimul apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun para malaikat dan ruh-ruh semuanya. Coba bayangkan kalau malaikat yang jumlahnya tidak tahu hitungannya, yang tahu hitungannya itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Allah turunkan dari langit ke bumi ini, bagaimana rasanya? Kalau manusia saja dikumpulkan dalam satu lapangan, penduduk misalkan jangankan satu Purwakarta, satu kecamatan saja, kita ngumpul di mana? Di Lapang Sahate,
bagaimana berdesakannya, seperti itulah. Tapi kalau manusia berkumpul itu akan mengakibatkan panas. Tapi kalau malaikat yang kumpul nanti akan seger, dingin, bukan dingin tapi sejuk aja. Tidak akan ada rasa panas, tidak akan rasa dingin, tapi seger. Nanti akan ada tanda-tanda bagaimana malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Selanjutnya, yang keempat, makna Al-Qadar ini adalah kemampuan. Wa matti'uhunna ala musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadar. Qadar ini dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 236. Artinya adalah, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah pemberian kepada mereka, orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya. Jadi qadar ini artinya adalah kemampuan. Yang kelima adalah waktu yang ditentukan. Ini dalam surat Toha ayat 40. Falabista sini nabi ahli Madyana summa ji'ta ala qadarin ya Musa. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Ini adalah ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, lalu Nabi Musa singgah di daerah Madian, yang lalu nanti Nabi Musa ditikahkan dengan putrinya Nabi Su'aib. Nah itu di Madian. Nah ini ada 5 makna tentang qadar ini. Nah, mengapa Allah memberikan Lailatul Qadar? Apa asal usulnya? Nah ini. Ada yang bisa mengartikan ini? Waruya diriwayatkan an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu dzukira li Rasulillah. Mohon maaf tidak kasih baris ya. Diceritakan kepada baginda Rasulullah SAW, rojulun min Bani Israel, ada laki-laki dari golongan Bani Israel, yang mana rojul ini hamala silah, selalu memikul senjata. Fi ala atikihi, di sini di pundak. Fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah, al-fasahrin, selama 1000 bulan. Coba bayangkan mengangkat senjata 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berapa bulan? Berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Pekerjaannya cuma ngangkat senjata doang. Maka fata'ajaba Rasulullah, Rasul kaget, hebat ini. Ada orang yang berjuang terus-terusan dengan Nabi Musa selama 83 tahun 4 bulan. Lidzalika wa tamanna dzalika li ummati. Karena itu Rasul berharap ada umatnya yang mendapatkan seperti itu. Sementara di malam Lailatul Qadar itu Nabi Muhammad SAW diberitahukan bahwa umurnya umat Nabi Muhammad itu tidak akan nyampai 1000 sampai 1000 bulan. Apa 1000 tahun? Iya. Alfa sahrin, 1000 bulan berarti ya. 1000 bulan. Kan umurnya Nabi Muhammad pada pendek-pendek. Ya Rabbi ju'ilat ummati, kan gitu kan. Ini bahasanya. Ya Rabbi, hai ya Rabbi, ya Tuhanku, ju'ilat ummati aksarul umam a'maron. Kau jadikan umat-umatku lebih paling pendek umurnya. Kalau dulu Fir'aun saja 450 tahun itu menjabat sebagai raja. 450 tahun itu menjabat sebagai raja, berarti hampir 500 tahunan. Coba bayangkan, umat Nabi Muhammad ini paling pendek-pendek umurnya. Ada yang 200 tahun di sini, yang 100 tahun hadir di sini.
100 tahun aja kan sudah bongkok gitu kan, apalagi 1000 tahun. Nah, wa aqalluha amalan, amalnya juga paling sedikit umat Nabi Muhammad ini. Amalnya sedikit, umurnya pendek, tapi Nabi Muhammad berharap ingin mendapatkan seperti umat-umat yang dulu, amalnya banyak, umurnya panjang-panjang. Maka fa'atahullahu lailatul qadri khairan min alfi syahrin. Allah memberikan Lailatul Qadar ini terbaik daripada 1000 bulan. Jadi khusus untuk umat Nabi Muhammad mah, istilahnya Muhammad teu kudu capek-capek lah, teu kudu panjang umur, nu penting sarua. Nah gitu ya, tidak usah panjang usia, yang penting pahalanya dapat gitu. Sok we atuh mending kene panjang umur tapi tapi amalna sakedik-sakedik gitu kan, mending kene orang kan zamanna zaman instan nya teh. Zaman ayeuna makin zaman instan. Kapungkur mah gitu kan, kapungkur mun masak teh sampai bisa keunana sajam satengah ngasurkeun seuneu heula mah gitu kan, dina hawu gitu kan. Ayeuna mah cukup ngaleop bungkul gejad. Aya kan nasi liwet instan gitu kan, cukup dikitukan bungkul, leop bungkul jadi langsung makan. Serba instan. Tapi entong palebah nikah. Kamari nikah enjingna lahiran. Entong eta. Terlalu instan. Wakila innar rajul bima mado makana yuqalu. Ada lagi ceritakan bahwa dulu itu ada laki-laki ahli ibadah. Hatta ya'budullaha alfa syahrin, ibadahnya 1000 bulan. Ibadahnya luar biasa, 1000 bulan. Kalau dibilang siangnya puasa, malamnya tahajud. Itu tidak berhenti tiap hari seperti itu. Kurang aya bolong-bolongan teh. Puasa sabulan ge aya batal. Komo mudik mah. Gitu kan. Alasanna kan mudik ya. Ini dulu ada laki-laki yang ahli ibadah sehingga ibadahnya lebih sampai 1000 bulan. Maka fa'atu lailatan in ahyauha, kalau misalkan dia menghidupkan malam itu, kanu ahaqqo bi ayyusammu abidina min ulaikal ibad. Maka Allah berikan 1 malam, kalau dia menghidupkan 1 malam itu, maka dia berhak disebutkan ahli ibadah seperti hamba yang tadi. Jadi kita mah tidak usah repot-repot beribadah 1000 bulan. Cukup 1 malam saja kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, nanti kita akan mendapatkan sebutan ahli ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini kehebatan umat Nabi Muhammad itu, ya, pahalanya diberikannya lebih banyak, sementara amalnya cukup ringan-ringan saja. Gitu. Umat Nabi Muhammad itu diciptakannya terakhir, tapi masuk surganya paling duluan. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Terus amalnya ringkas-ringkas, tapi pahalanya luar biasa. Nah dalilnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu bi'id rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dari surat Al-Qadar. Nama lain dari Lailatul Qadar, Lailatul Hukmi namanya. Dinamakan Lailatul Hukmi karena malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir seseorang untuk 1 tahun ke depan. Baik yang berkaitan dengan takdir kematian, usianya, rezekinya,
dan sebagainya. Dan Allah menyerahkan berkaitan hal tersebut kepada 4 malaikat ini. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Nih. Jadi nanti akan turun para malaikat malam itu untuk menentukan takdir-takdir kita nanti. Kalau ingin takdirnya baik-baik, ya Pak Ahyu biha, hidupkan malam itu. Yang kedua ada namanya Lailatul Syaraf. Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Syaraf karena keagungan dan kemuliaan pada malam tersebut. Sehingga orang yang melakukan ibadah, amal ketaatan pada malam itu akan memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Selain itu, saking mulianya malam Lailatul Qadar, orang yang beramal pada malam itu akan dinilai lebih baik daripada berbuat amal kebaikan selama 83 tahun 4 bulan. Perbanyak amal nanti di malam ini. Nah, lalu ini misterinya, kapan terjadinya nih Lailatul Qadar? Kan tadi juga misteri. Misteri itu adalah sesuatu yang belum pasti, masih teka-teki. Lalu mengapa Allah terkesan merahasiakan datangnya Lailatul Qadar? Ada beberapa hal yang Allah sembunyikan ini, yang Allah rahasiakan itu. Yang pertama, Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu Lailatul Qadar kapan malam terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang kedua itu adalah kematian. Kita tidak tahu kita akan meninggal itu hari apa, malam apa, jam berapa. Kita tidak tahu. Yang ketiganya adalah kewalian. Kita tidak tahu, mungkin di sini ada satu orang yang disebut waliullah. Kewalian itu disembunyikan oleh Allah, tidak akan diketahui. Nah ini. Nah, di antaranya yang disembunyikan di rahasia Allah adalah Lailatul Qadar. Nah, Syekh Ar-Razi dalam At-Tafsir Al-Kabir mengungkapkan, tak jarang Allah Subhanahu wa taala menyamarkan sesuatu agar kita senantiasa waspada dan memanfaatkan waktu secara arif. Seperti datangnya kematian, kiamat, ya. Atau saatul ijabah, atau asma-asma Allah yang agung, Ismul Adzam. Allah samarkan nama yang mana yang Allah Ismul Adzam itu tidak ada yang tahu. Saatul ijabah itu kapan? Tidak ada yang tahu. Berbeda dengan makom ijabah. Kalau makom ijabah itu jelas di Multajam, ya kan, di Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, di sana antara itu ada namanya Multajam. Nah, ketika berdoa di sana maka akan diijabah doanya. Ada lagi Hijr Ismail, itu namanya makom ijabah. Ada lagi makom Ibrahim, itu juga makom ijabah. Kalau di Madinah ada Raudhah. Nah, siapa yang beribadah di sana, berdoa di sana, maka akan langsung diijabah oleh Allah doa. Tetapi di luar Mekah dan Madinah tidak ada namanya makom ijabah. Cuma ada satu saatul ijabah, waktunya ijabah. Kapan waktunya ijabah ini? Di antaranya salah satunya adalah menjelang iftar, berbuka. Jadi nanti kita sebelum apa? Sebelum kita takjil bersama, kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah saatul ijabah, saat-saat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan Lailatul Qadar terjadi? Tentang kapan datangnya para ulama berbeda pendapat. Ini berbeda pendapat. Kalau Hasan Al-Basri meyakini di malam ke-17. Karena ini bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Kalau Muhammad bin Ishaq menunjukkan malam ke-21. Ibnu Mas'ud berpendapat malam ke-24. Abu Dzar Al-Ghifari mengandalkan malam ke-25. Lurus aja. Mungkin mereka menemukannya di malam itu. Jadi merasakannya, berkesimpulan, oh saya di tanggal 24 menemukannya. Saya di tanggal 17 menemukannya. Karena tidak ada yang tahu. Cuma nanti ada tanda-tandanya saja. Kalau Ibnu Abbas berketetapan malam ke-27. Alasannya kenapa? Karena terdiri dari 9 huruf. Lailatul Qadar. Ini ada 9 huruf katanya. Terus disebutkan sebanyak 3 kali dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min al 3 kali. Jadi kalau 9 dikali 3 berarti 27. Hasil perkaliannya 27. Selain itu Ibnu Abbas berargumen Allah menyukai bilangan ganjil 7 ini. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis, hari 7 hari, ya kan? Terus apa lagi? Surga berapa? 7. Neraka berapa? 7. Bilangan cuma 7. Jadi berargumennya gitu. Tetapi prediksi para ulama, ini Imam Ghazali, Imam Syekh Abi Hasan As-Sadili dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 257, dalam kitab Asyah As-Sawi juga juz 4 tentang surat Al-Qadar ada di sana, atau kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim juz 1 halaman 304 diterangkan dalam memprediksi Lailatul Qadar ini. Jadi tergantung bagaimana awal Ramadan. Nah ini awal Ramadan. Jika awal Ramadan hari Ahad, nah ini kemungkinan nih, bukan pasti, kan tadi juga misteri. Kemungkinan Lailatul Qadar itu malam ke-29. Kemungkinan. Karena Imam Ghazali ini setiap tahun itu beliau selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi penelitian Imam Ghazali ini, kalau bulannya bulan Ramadannya hari Minggu, oh berarti ini nih, gitu kan. Kalau hari Senin, oh ini nih tanggalnya sekian. Jadi selalu diprediksi, selalu kalau itu mah dicermati lah gitu, diteliti gitu kan, selalu meneliti kan. Imam Ghazali itu kan seorang pengarang, peneliti lah gitu. Jadi sampai Lailatul Qadar pun diteliti. Nih, ini malam ke-27. Mulai hari puasanya hari apa ya? Nah gitu. Diteliti seperti itu. Karena beliau setiap bulan puasa, beliau selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Imam Ghazali ini kalau puasa ini kan lagi ngarang kitab ini kan tidak berhenti, dia berzikir terus gitu kan, baca Al-Qur'an. Imam Syafi'i saja satu bulan itu sampai 20 kali tamatan baca Al-Qur'annya. Imam Ghazali juga hampir 15 kali 20 kali tamatan sampai segitu. Ada yang di sini selama bulan Ramadan 20 kali tamatan bulan. Satu kali alhamdulillah ya. One day one juz gitu. Satu hari satu juz. Nah ini saking seringnya Imam Ghazali mendapatkan Lailatul Qadar, diteliti. Oh ini ternyata kalau tanggal 29 awal Ramadannya berarti hari Ahad. Ditentukan. Kalau hari Senin kemungkinan Lailatul Qadarnya malam ke-21. Kalau misalkan harinya hari Selasa, kemungkinan Lailatul Qadarnya tanggal ke-27. Jika awal Ramadannya hari Rabu, kemungkinan Lailatul Qadarnya adalah tanggal 19. Jika Ramadannya hari Kamis, kemungkinan tanggal 25. Jika awal Ramadannya hari Jumat, mungkin Lailatul Qadarnya adalah malam ke-17. Jika awal Ramadannya hari Sabtu, kemungkinan pada malam ke-23. Ini sebab kemungkinan. Ya. Yang penting untuk kita ya selama itu akhir bulan Ramadan ini, terutamanya nih, kalau bisa tiap malam gitu kan, itu terus aja tahajud, bangun jam 2:30 tahajud, sholat hajat, sempurnakan dengan baca Al-Quran. Nah kita maksudnya adalah mungkin kita di tanggal 17-nya kita mendapatkan Lailatul Qadar, mungkin juga di tanggal 9-nya, mungkin juga tanggal 21. Kalau misalkan kita berfokus tanggal 21 terakhir ke sana, mungkin kita ngetem nanti tanggal 21 nah kumpul 22 nama henteu. Nah kan gitu ya. 21 na ka masjid 22 na henteu. 23 na ka masjid 24 na karondaan. Nah, baiknya selama akhir Ramadan ini
Asrul awakhir, 10 terakhir ini adalah untuk memanfaatkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau misalkan selama 10 hari ini kita standby di masjid mengharapkan Lailatul Qadar, setidaknya ada 1 malam kita mendapatkan itu. Namun misalkan anak pas 2 tilu ke masjid 24, buah-buah tanggal 24 di kamari. Nah, kan gitu. Nah, ini keistimewaannya. Ini dalam kitab I'anatut Talibin. Hiya Lailatul Qadri allati sarafat ala kulli syuhurin wa sairil a'wam. Artinya Lailatul Qadar yaitu yang mulia, mengalahkan seluruh bulan dan seluruh tahun. Ini. Jadi malam Lailatul Qadar ini mengalahkan seluruh bulan dan seluruh tahun. Man qomaha, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, yang mengadakan qiyamul Lailatul Qadar, yamkul ilahu bipadlihi anhu dunub wa sairul asam. Allah akan menghapus dengan karunia-Nya dari segala dosa dan bentuk kemaksiatan. Ya, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bukan dosa besar. Kalau dosa besar mah tetap harus taubat. Ya, dosa-dosa kecil akan Allah hapus semuanya. Ini. Fiha tajallal haqqu jalla jalaluhu. Allah di sana akan tajalli. Artinya akan turun ke bumi ini. Tajalli itu. Wa qada Allah akan memutuskan qada wasairul ahkam, dan seluruh hukum-hukum Allah akan tentukan di sana. Pada malam Lailatul Qadar ini. Pad'uhu, maka berdoalah. Watlub, carilah padlahu karunia-Nya Allah. Maka tu'tol muna, maka kau akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tujabu, dan akan diijabah bil in'ami wal ikram, dengan berbagai kenikmatan dan kemuliaan. Ini. Jadi barang siapa yang mendirikan qiyamul Lailatul Qadar, ya, maka Allah akan menghapus dosanya, Allah akan memberikan anugerah, dan Allah akan mengijabah segala doanya. Wa tujabu bil in'am, segala kenikmatan Allah akan berikan, kemuliaan Allah akan berikan. Allahu yarzuqunal qabul, Allah akan memberikan qabul. Nah, ini qabul itu ijabah bipadlihi. Wa yajudu bil gufron, dan Allah akan memberikan ampunan liswam untuk orang-orang yang berpuasa. Wa yubdikuna fiha halawata afihi, mudah-mudahan Allah memberikan manisnya ampunan Allah. Wa yumituna haqqan alal Islam, dan Allah mematikan kita dalam keadaan Islam. Ini. Jadi ini adalah untuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kan ketika kita mendapatkan bulan Ramadan ini, janji Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, maka Allah akan ampuni dosanya. Mataqaddama, dosa-dosa yang terlalu, yang dahulu. Yang kedua, man qoma Ramadan. Bukan man soma, yang keduanya adalah man qoma Ramadan. Barang siapa yang qiyamul Ramadan. Berarti qiyamul Ramadan itu termasuk tarawih. Nah itu. Maka sama ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya. Yang ketiganya adalah man qoma Lailatul Qadri. Barang siapa yang qiyam menghidupkan Lailatul Qadar, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ada 3 ampunan yang Allah akan berikan di bulan Ramadan ini. 1 kepada orang yang berpuasa, yang qiyamul Ramadan, dan qiyamul Lailatul Qadar. Makanya kata baginda Rasul dalam hadisnya, rogima an purojulin, celaka. Celaka itu, rogima itu adalah tersungkur hidungnya, dipenuhi dengan kerikil. Artinya kalau kita mah cilaka berhenti jalik gitu kan. Ya. Disungkur mah gitu kan, cilaka. Disungkruk gitu. Gitu. Rogima an purojulin idza dakhalahu Ramadan, ketika masuk Ramadan fansalakho, lalu hilang Ramadan ini, disalin Ramadan dengan bulan Syawal, falam yubar lahu, sementara dia belum mendapatkan ampunan.
Ramadan itu bulan ampunan. Udah lewat bulan Ramadan, dosa kita belum diampuni oleh Allah. Maka kata baginda Rasul, celaka nih orang. Gitu. Makanya ketika baginda Ali ditanya, Sayyidina Ali ditanya, bulan apa yang terbaik? Kalau Ibnu Abbas menjawab, bulan yang terbaik itu bulan Ramadan. Karena pahalanya dilipat gandakan, itu kan amalan sunatnya menjadi amalan wajib. Tetapi ketika pertanyaan itu sampai kepada baginda Nabi, kepada Sayyidina Ali menjawabnya bukan itu. Kata Sayyidina Ali, lau su'ilal ulama, kalau seandainya ulama ditanya minal masrik sampai maghrib, ilal maghrib. Jadi kalau ulama ditanya dari masrik sampai maghrib, la ajabu maqala Ibnu Abbas. Kalau misalkan ulama dari masrik dan maghrib ditanya tentang apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, maka jawabannya akan sama dengan jawaban Ibnu Abbas. Illa anni, kecuali aku yang akan berbeda. Kata Sayyidina Ali, aku akan menjawab bulan yang terbaik adalah bulan yang dipakai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan oke lamun teu puasa mah percuma. Bulan Ramadan batur tarawih ieu kalakah teu aya kan gitu. Percuma. Bulan Ramadan Lailatul Qadar ieu teu kalakah ngaguher. Kan gitu. Jadi percuma. Jadi bulan yang terbaik adalah bulan yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini kita manfaatkan. Mungkin usia kita belum bisa nanti tahun yang akan datang. Bukannya mau putus asa ya. Karena kita tidak tahu umur kita itu nyampe nggak ke tahun yang akan datang, nanti tahun depan kita berpuasa lagi. Gitu. Ya mudah-mudahan Allah gitu kan memberikan panjang usia kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah lagi nanti di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda atau ciri-ciri Lailatul Qadar. Setidaknya ada 4 nih tanda-tanda. Malam itu tidak panas, tidak dingin. Walaupun malaikat datangnya misalkan turun semuanya, tanazzalul malaikat wa ruh semuanya lah hadir, itu kan beda ya. Kalau misalkan kita ke tempat sesuatu yang agak angker-angker, muriding gitu kan. Kadang-kadang panas, nah itu mah uka-uka kan. Nah ini mah bukan. Malaikat turun, ruh turun semuanya, tetapi tidak terasa panas, tidak terasa dingin. La harratun wala baridatun. Tidak dingin, tidak panas. Malam itu terang walaupun tanpa cahaya lampu. Misalkan pareum aliran moge caang. Jadi terpercanten pareuman sadayana. KPLN kontak. Pareuman ingin tahu bagaimana Lailatul Qadar itu seperti apa. Caang. Caangna sanes nyebar gitu tapi sanes nyororot tapi nyebar gitu. Terus banyak malaikat pada malam Lailatul Qadar turun. Nah, nanti terakhirnya adalah matahari terbit pada pagi harinya, sinarnya agak lemah. Henteu naon? Henteu panas deui. Pagi-pagi teh lemah. Nah, hal ini berdasar hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Lailatul Qadri lailatun tarqatun laharatun wala baridatun. Tusbihu samsu yaumuha hamra'u dha'ifatun. Jadi merahnya teh lemah gitu. Lemah. Ini tanda-tandanya. Mungkin nanti kita bisa merasakan kalau misalkan kita pas malam Lailatul Qadar bagaimana rasanya. Dingin, lamun dingin bukan. Lamun katiwisan norok misalkan. Bisa saja misalkan malam itu hujan. Tergantung bagaimana daerahnya. Lamun misalkan ana Bogor hujan wae, bisa saja di Bogor dalam keadaan hujan tapi terang. Gitu. Jadi tidak memungkinkan misalkan kedah untuk hujan, mungkin wae bisa dalam keadaan hujan tetapi tidak dingin, tertiris. Lalu amalannya, nah ini amalan apa yang harus kita kerjakan? Ini diriwayatkan bahwa Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, jika aku bisa mendapatkan Lailatul Qadar, apakah doa sebaiknya yang aku panjatkan?
Rasulullah menjawab, bacalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai pemaaf, karenanya berikanlah maaf kepadaku. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Kalau mau banyak-banyak bareng-bareng doanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Nah itu doanya. Apalagi doanya? Nah, mau minta rezeki silakan. Ini waktu yang ijabah di sini. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilu, ya Allah kalau seandainya rezekiku masih di langit, turunkan ya Allah. Mangpaatkeun ye. Hese deui. Setahun sekali. Wa in kana fil ardi fa'rizu, kalau seandainya rezekiku masih di bumi di bawah, ya Allah keluarkan. Wa in kana ba'idan faqribu, kalau misalkan jauh dekatkan. Kan gitu, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, kan gitu. Itu teh doa duha eta teh. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, kan gitu. Wa in kana ba'idan faqribu. Wa in kana qoriban, kalau dekat ya Allah, fayasirhu, mudahkan ya Allah. Ini doanya nih, luar biasa nih. Wa in kana qalilan, kalau sedikit ya Allah, perbanyak ya Allah. Tong tanggung-tanggung ngadoa ka Allah mah. Ya, sok we minta apapun semuanya sama Allah. Itu. Wa in kana kasiron, kalau banyak ya Allah, pabarik lipi ya Allah, berkahkan. Kan kita terakhirnya pingin berkah. Itu kan. Ini doanya. Apalagi yang ketiganya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Selama 1 tahun ini ya Allah, ya Allah aku berlindung dari rasa bingung dan rasa sedih. Kan gitu. Wal azal, rasa aziz itu lemah. Wal kasal itu malas. Ya Allah aku berlindung dari rasa lemah dan rasa malas. Wal jubni, takutan, penakut. Wal bukhl, itu koret. Ya Allah jangan ada dalam diriku ini sifat takut, penakut, atau sifat ya koret lah gitu bahasa orang. Aya bakhil, aya suh. Ari bakhil mah tidak mau memberikan milik pribadi, itu namanya bakhil, koret. Ari suh mah lebih daripada bakhil, tidak mau memberikan punya orang lain. Katitipan ku batur, ulah dibikeun ka batur. Nah gitu. Itu namanya suh. Keket mengkene merepet jahe asal lupa. Mereka hese. Itu. Wa qala batadain, ya Allah jangan sampai saya dain, bukan din, dain. Mengalahkan hutang. Ya Allah tahun hareup mah ya Allah ulah boga hutang. Mun kadu cicilan cing lunas, gitu kan? Walaupun misalkan ada 10 tahun lagi, ya Allah tahun ayeuna kudu lunas. Nah, itu menunjukkan ke Allah gampang, ke Allah teu susah. Kan wa qahri rijal, ulah aya nu nagih wae qahri rijal teh, ulah nu maksa-maksa. Ulah aya debt collector bagian gitu. Nah, itu teh debt collector teh qahri rijal namanya teh. Tanjungkeun ka Allah teh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita baca-baca semuanya bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma in kana rizqi fis samai wa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qoriban fayassirhu wa in kana qalilan fakassirhu wa in kana kasiran fabarik li fihi. Allahumma
Inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada hal-hal yang kurang baik disampaikan, saya mohon maaf. Mungkin itu pastinya adalah dari kesalahan saya, dari kebodohan pribadi. Kalau ada baiknya, itu hanya semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.